Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut latihan soal untuk seleksi OSN Matematika. Mohon maaf, ini baru dikirim. Jadi kalian nanti bisa pelajari. Ini ada 6 soal. Dari 6 soal ini akan dipilih secara acak sebanyak 4 soal. Ya, berikut ini kisi-kisinya. Oke, untuk nomor 1, ini diketahui bahwa 6 ya, itu merupakan solusi ya, solusi dari persamaan ini nih. Nah, dalam hal ini artinya 6 ini tinggal kita substitusi ke persamaan 2/3x kurang 14 sama dengan x min m kuadrat. Kita cari nilai m-nya dulu. Ya. Jadi kita substitusi si x sama dengan 6. Ya. X sama dengan 6 ke persamaan 2/3 x-nya diganti 6, artinya dikali 6. Kemudian dikurangi 14 sama dengan x-nya diganti 6 lagi, min m kuadrat. Maka di sini berarti bisa kita hitung ya, ini 6 dibagi 3, ini 2. Selanjutnya 2 kali 2, 4 dikurangi 14 sama dengan 6 dikurangi m kuadrat. 4 dikurangi 14 yang di ruas kiri ini jadi negatif 10 sama dengan 6 dikurangi m kuadrat. 6 di ruas kanan kita pindah ruas ke kiri, jadi berubah tandanya dari plus menjadi negatif 6 sama dengan min m kuadrat. Jadi di ruas kiri ini ada negatif 10 min 6 jadinya min 16 sama dengan min m kuadrat. Ini dia sama-sama negatif ya, di ruas kiri negatif, di ruas kanan negatif, maka jadi positif. Jadi m kuadratnya saja sama dengan 16. Maka nilai m ini adalah akar kuadrat dari 16 karena ini m-nya pangkat 2. Jadi m saja sama dengan akar kuadrat dari 16. Nah, akar kuadrat dari 16 ini jawabannya bisa plus atau negatif 4. Oke, jadi sekarang setelah kita memperoleh nilai m, yaitu bisa plus 4 atau minus 4, kita substitusi ya si m-nya ke bentuk persamaan yang baru. Sekarang satu-satu dulu. Saat m-nya sama dengan plus 4, kita coba substitusi ke bentuk m kuadrat min 2m tambah 9. Lanjut kita substitusi m ke m kuadrat min 2m tambah 9 ke yang ditanyakan, ke bentuk yang ditanyakan. Oke, ini jika m-nya sama dengan plus 4, maka diperoleh m-nya 4 kuadrat dikurangi 2 kali m-nya 4 ditambah 9. M kuadrat 16 dikurangi 2 kali 4, 8 ditambah 9. 16 kurang 8 itu minus 8. Minus 8 ditambah 9 jadi plus 1. Nah, lanjut ini saat M-nya yaitu negatif 4. Ya, karena ini
M-nya itu akar kuadrat. Berarti kalau akar kuadrat itu hasil akhirnya itu bisa positif, bisa negatif. Ya, sehingga kita substitusi. Lanjut yang berikutnya, saat M-nya itu negatif 4, kemudian dikuadratkan, karena ini M kuadrat ya, dikurangi 2, ini 2, kali M, M-nya negatif 4. Kemudian ini tambah 9. Oke, negatif kuadrat ini 16. Ini min 2 kali min 4 jadi plus 8, ditambah 9. 16 tambah 8, itu 24 tambah 9, jadi 33. Berarti di sini nilainya itu bisa dua kemungkinan, yaitu M sama dengan 1, nilai dari M kuadrat min 2M plus 9 bisa 1 dan 33. Oke. Jadi ini jawabannya, hasilnya adalah 1 dan 33. Oke. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2 di sini akan memilih pilihan dari 10 orang. Jadi ini ada 10 orang ya. Ada 10 orang. Kemudian pertanyaannya adalah berapa banyak kombinasi yang dapat dilakukan jika ia memilih Betty. Berarti kan ini udah ada satu orang yang pasti terpilih namanya, yaitu si Betty. Berarti tersisa pilihan berapa orang lagi nih? Tersisa yaitu 10 dikurangi 1. Karena si Betty ini kan satu orang yang sudah pasti terpilih. Berarti tersisa 9 orang lagi ya, yang akan dipilih ya. Oke, yang awalnya ada totalnya ada 10 orang, karena akan memilih Betty, satu orang sudah pasti terpilih, jadi tinggal 9 orang lagi ya. Dan 3 finalis lainnya. Nah, ini 3 finalis lainnya ini kan belum tahu ya siapa aja misalkan yang terpilih di antara 9 orang ini ya, gitu. Sehingga ini kombinasi ya. Ini kombinasi. Kita pakai rumus kombinasi. Rumus kombinasi. Kombinasi ini yaitu memilih secara acak tanpa memperhatikan urutan. Itu pelajaran SMA ya. Rumus kombinasi ini tuh N, ini CR. N-nya itu adalah banyaknya unsur, dalam hal ini banyaknya orang, yaitu ada 9. R-nya ini adalah unsur yang akan dipilih, yaitu sebanyak 3 finalis. Maka formulanya N faktorial, ini tanda seru dibaca faktorial, per N min R faktorial, R faktorial lagi. Faktorial ini artinya apa? Jadi ini kita hitung mundur perkalian ya. Nah, kita coba di sini, berarti di sini yang karena tersisa 9 orang lagi, kita menggunakan kombinasi dan dipilih 3 finalis lagi ya, yang akan dipilih dari 9 orang, jadi 9C3. Yang artinya ini sama aja ditulis dengan 9 faktorial per 9 dikurangi 3 faktorial, kemudian 3 faktorial. Kemudian sama aja dengan 9 faktorial per 9 kurang 3 itu 6 faktorial, 3 faktorial. Oke. Perhatikan penyebutnya ya. Penyebutnya yang terbesar itu adalah 6 faktorial. Ini terbesar 6 faktorial, sehingga yang di pembilang 9-nya itu kita hitung perkalian mundur sampai 6. 9 kali 8, mundur kurang 1, 7, mundur 6, faktorial stop. Dibagi 6 faktorial. Nah, ini kan udah sama ya.
Ada yang sama nih, nanti ini dicoret. Nah, lalu yang 3 faktorialnya gimana? Yang 3 faktorialnya itu harus kita jabarkan. Berarti ini dikali 3 faktorial sama aja 3 kali 2 mundur lagi kali 1. Harus dijabarkan seperti ini yang satunya. Oke, di sini lanjut. Bisa tinggal kita hitung saja. 9 dibagi 3, ini 3. Kemudian 8 dibagi 2, ini 4. Oke, maka diperoleh hasil akhirnya itu adalah hasil akhirnya berarti 3 kali 4, 12. 12 kali 7. 12 kali 7 berarti 84. Berarti di sini ada 84 kombinasi atau cara untuk memilih si Betty dan 3 finalis yang lain. Oke, seperti itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3, di sini ada bilangan 5 angka. 5 angka ini yaitu angkanya 2, 9, dan 3 angka lagi belum diketahui, yaitu A, B, C. Yang mana 5 angka ini, ya, ini habis dibagi, ya. Habis dibagi oleh 4, 5, dan 9. Nah, di sini kita akan mencari bilangan manakah yang tepat, ya. Yang mana nanti kita memperoleh nilai dari A, B, dan C-nya ini, di mana kelima angka ini ya habis dibagi oleh angka 4, 5, dan 9. Sebelumnya kita harus tahu ciri-ciri dulu nih. Ciri-ciri dari suatu bilangan yang habis dibagi 4 dan 5. Oke. Tuliskan dulu. Bilangan yang habis dibagi 4 dan 5. Nah, karena habis dibagi 4 ya. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 4 itu lihat 2 angka terakhir. Lihat 2 digit terakhir. Dalam hal ini berarti 2 digit terakhirnya itu adalah BC. Ya. Oke. Berarti BC ini harus habis dibagi 4. Oke, lanjut. Karena kalau bilangan ya, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5, kalian pasti tahu kalau perkalian 5 itu pasti satuannya kalau nggak 0 itu 5. Ya. 1 kali 5, 5. 4 kali 5, 20. Nah, angka belakangnya alias satuannya 0. Ya. Jadi, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5 itu adalah ya angka terakhirnya ya. Angka satuannya kalau nggak 0, 5 gitu kan. Angka satuan harus 0 atau 5. Dalam hal ini satuannya itu adalah C. Oke. Nah, karena syaratnya harus dibagi ke 3 angka ini, yaitu 4, 5, dan 9, berarti habis dibagi 4 nggak mungkin angka belakangnya 5. Karena kalau angka belakangnya 5, itu dia jadi ganjil. Bilangan ganjil. Contoh misalkan 29, ini titik-titik, ini A, ini B, C-nya 5 nih. Nah, kalau angka belakangnya 5, ini nggak mungkin habis dibagi 4. Ya, karena ini jadi angka ganjil. Ya. Nah, jadi ganjil nggak bisa habis dibagi genap. Jadi ya di belakang ini harus genap. Mana yang memenuhi 0 atau 5 nih?
yang memenuhi adalah yang angka satuannya 0. Ya. Jadi, bilangan yang habis dibagi 4 dan 5, ya. Ini BC-nya ya. BC yang memenuhi, ya. Berarti itu harus 0, 0, 0 B, 0 C 0. Atau 20, ya nggak sih? Karena 20 habis dibagi 4, habis juga dibagi 5. Nah, dalam hal ini berarti dia kelipatan 20, karena KPK, kita cari, sama aja kita cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 5 itu kan 20. Berarti kelipatan 20 berapa lagi nih setelah 20? 20 tambah 20, 40. Tambah 20 lagi 60. Tambah 20 lagi 80. Tambah 20 lagi 100. Nah, ini nggak mungkin. Kenapa? Karena kan cuma 2 digit, say. BC doang nih, ya. Kalau 100 jadi 3 angka dong, 3 digit. Jadi stop di 80. Stop di 80. Oke, lanjut. Ciri, sekarang kita perhatikan ciri bilangan habis dibagi 9. Jadi bilangan habis dibagi 9, ya, maka jumlah penyusunnya, jumlah angka-angka penyusun, jumlah angka-angka penyusunnya itu harus habis dibagi 9 juga. Nah, bilangan yang mungkin, ya, bilangan yang mungkin yaitu berapa aja nih? Berarti kalau 29 terus 2 tambah 9, berarti gitu ya. Contoh nih, bilangan yang mungkin itu 297, 00. Ini harus kita coba-coba. Kenapa 29700? Karena gini. Berarti 2 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 0 ditambah 0. Ini hasilnya harus kelipatan 9. 2 tambah 7 aja kan 9. 9 tambah 9, 18. Kelipatan 9 kan? Oke, lanjut. Bilangan yang mungkin lainnya. Misalkan 29. Kalau kita pakai 20 ya. Di sini 20. Ya, berarti yang ini angka berapa nih? Gitu kan? Gimana caranya? Coba kita jumlahin dulu. Ini nggak tahu ya. Nah, kita coba jumlahin ini dulu. 2 tambah 9. Itu kan 11. 11 tambah 2 itu 13. Ya. 13. Nah, 13 tambah berapa nih supaya jadi 18 gitu kan, supaya jadi kelipatan 9. Ya kan? Berarti 13 tambah 5. Oh, berarti di sini 5 ya. Di sini kita isi 5. Nah, berarti di sini 5. Nah, maka ini 5. Terus kemungkinan yang berikutnya kalau satuan 2 digit terakhir yang dipakai 40. 4 sama 0. Berarti 2 tambah 9 tambah ini belum tahu, tambah 4 tambah 0. Nah, berarti kan ini sama aja 6 tambah 9 ya. 6 tambah 9 berapa? 15 kan?
15 tambah berapa supaya jadi 18? Oh, ternyata ditambah 3. Berarti ini harus 3 supaya jadi 18 hasilnya. Maka di sini tulis 3 gitu. Kemudian kemungkinan yang berikutnya, kalau dua angka terakhirnya 60 ya, berarti ini 2, 9 strip 60. Berarti ini 2 tambah 9 tambah ndak tahu tambah 6 tambah 0 hasilnya jadi 18. Berarti sini isi berapa? Isi angka 1. Ya, ini 1. Berarti sini 1. Jadinya 29160. Dan angka yang mungkin lagi ya. Yang mungkin lagi itu adalah 29 kalau 2 digit 80 berarti 880. Jadi ada berapa kemungkinan di sini? Kita hitung. 1 2 3 4 5. Nah, pertanyaannya adalah ya kan? Nilai terbesar ya. Nilai terbesar ya yang memenuhi syarat ya. Dari penjumlahan A, B dan C. Berarti kita pilih karena yang diambilnya penjumlahan terbesar, kita pilihnya angkanya yang terbesar dong, ya kan? Berarti yang terbesar di sini itu adalah yang 880. Ini karena nih kalau yang ini A-nya 7, B-nya 0, C-nya 0 kalau ditambah 7. Ini kalau yang ini A-nya 5, B-nya 2, C-nya 0 ditambah 10. Kalau kita pakai yang kemungkinan ketiga, A-nya 3, B-nya 4, C-nya 0, 7, ya kan? Jadi hasil akhirnya kesimpulannya karena penjumlahan ya jadinya ya ditambah A plus B ditambah C gitu ya. Yang terbesar nilainya ya. Perhatikan di sini ini terbesar yang diminta. A tambah B ditambah C hasilnya yang paling besar itu adalah yang 3 digit ini. A-nya 8, B-nya 8, C-nya 0, ditambah hasilnya 16. Jadi jawabannya adalah 16 ya. Gitu. Kalau ditanya yang terkecil gimana? A, B, dan C yang terkecil memenuhi syarat. Berarti ya ada 3, banyak, ada 3 sih ya, hasilnya 7 ya. 700, 340, dan 160 hasilnya sama, yaitu 7. Ini juga 7 juga nih. Oke, seperti itu ya. Jadi dicari yang jumlahnya terkecil kalau diminta yang terkecil. Oke, itu untuk nomor 3. Next lanjut kita ke nomor 4. Di sini pertanyaannya selisih bilangan. Ini misalkan ada bilangan ABC. Kemudian sama BCA ya, tinggal dibalik. Bilangan ABC dan BCA kalau dikurang alias selisih, maka bilangan itu harus habis dibagi 7. Nah, di mana A, B, dan C-nya ini harus beda. Maka tentukan ABC yang terbesar nih. Ya kan? ABC terbesar yang memenuhi gimana? Ini sebagai contoh yang sederhana dulu aja deh. Nah, tadi di sebelumnya kita tahu nih. Mana sih? Kita tahu contohnya kayak gini nih. Kita tahu ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 9, maka ciri-cirinya itu adalah jumlah angka-angkanya ya, angka-angka ya penyusunnya ini harus habis dibagi 9. Begitu pula dengan 3 dan 6. Ini sangat spesial nih, ini 7. Kalau 7 ini berbeda. Kalau habis dibagi 4, kita cuma lihat 2 angka terakhir ya kan ya. Nih ya. Habis dibagi 4. Lihatnya 2 angka terakhir. Kalau habis dibagi 5, ciri-cirinya apa?
angka belakangnya 0 atau 5. Gitu. Ini habis dibagi 7. Contoh sederhana nih. Contoh, misalkan bilangan itu adalah 756. Ini ABC nih. Berarti ini kan A, ini. Berarti ini misalkan A, ini B, ini misal C gitu ya. Kan yang ditanya selisih. Berarti dikurang. Dikurang sama apa? Sama BCA. Jadi kalau BCA, maka angkanya menjadi 5, 6, 7. Nah, 756 dikurangi 567 ini kan 189. Tapi pertanyaannya adalah nilai A, B, C terbesar. Itu masih ada lagi angka yang terbesar selain ini. Terus caranya gimana? Oke. Caranya gini. A, B, C dikurangi B, C, A. Oke, sama dengan. Nah, di sini ya. Di sini. Misalkan ini A-nya itu kan ratusan. Kita pakai nilai tempat bilangan ya. Nilai tempat bilangan pada A yang ini sebagai ratusan, jadi kita nulisnya 100A ditambah B sebagai puluhan, jadi nulisnya 10B ditambah C sebagai satuan, jadi C saja. Terus dikurangi B ini berarti sebagai ratusan, 100B ditambah C yang ini sebagai puluhan, nulisnya 10C ditambah A yang ini sebagai satuan, jadinya A gitu ya. Oke, lanjut, berarti di sini 100A ini min sama plus jadi min ya. Jadi nulisnya 100A dikurangi A terus ditambah 10B. Kita langsung kelompokkan dengan sesamanya ya. Dikurangi ini dengan 100B. Kemudian ditambah C. Ditambah C min sama plus dikali jadi min 10C. Berarti akan diperoleh 100A dikurangi 1. Ya, jadinya 99A. Ditambah ini jadi B-nya 10 kurang 100. Minus ya, negatif ya. 10 kurang 100 negatif. Negatif 90B. Terus ini 1 dikurangi 10 negatif 9C. Nah, di sini kan ada FPB-nya. FPB-nya itu yang sama. FPB-nya itu berarti angkanya di sini yang sama kan ada bilangan. 99, 90 sama 9. Ini FPB-nya 9, habis dibagi 9 kan. Di sini 99 dibagi 9 itu jadi 11A. Dikurangi 90 dibagi 9, 10, terus B. Dikurangi 9 dibagi 9, 1, C aja nulisnya. Berarti di sini artinya sama aja dengan 9 dikali 11A dikurangi 10B dikurangi C. Nah, di sini kan artinya berarti karena habis dibagi 7 ya. 9 ini nggak habis dibagi 7. Oke, kita tandain ini tidak habis dibagi 7. Berarti karena 9-nya nggak habis dibagi 7, maka solusinya yang di dalam kurung ini ya dia harus habis dibagi 7. 11A dikurangi 10B dikurangi C itu harus habis. Harus dibagi sama 7. Terus gimana solusinya lanjutannya? Oke, di sini. Perhatikan dulu. Karena harus dihabis 7, maka hasil perhitungan ini ya, dia angka ini harus merupakan kelipatan 7. Nah, itu gimana tahu caranya? Nah, lihat dulu di sini. Pertanyaannya tadi yang terbesar ya. Ya, perhatikan yang terbesar, bukan terkecil.
bilangan terbesar itu adalah 9. Kenapa? Karena bilangan itu cuma dari 0 sampai 9 gitu ya. Jadi bilangan terbesar pasti kan 9. Jadi kita pilih mulai A-nya yang paling gede dulu. Kita pilih A-nya yang terbesar dulu, yaitu 9. Nah, terus B-nya berarti gimana? B-nya boleh 9 lagi nggak? Nggak boleh ya, karena kan B-nya itu berbeda. Berarti B-nya misalkan 8. C-nya berapa? Ya, kita coba hitung dulu ya. Kita masukkan dulu nih. Berarti 11. A, kalau A-nya 9, berarti 11 kali 9. Dikurangi 10. B-nya misalkan 8. Terus dikurangi C, ini harus kelipatan 7. Kita hitung dulu nih, 11 kali 9 itu kan 99. Dikurangi 10 kali 8, 80. Ini kita hitung dulu. 99 kurang 80 aja, itu berapa? 19 kan? 19 berarti kalau 19 bilangan yang mendekati 19 itu kelipatan 7 berarti 14 taruh ya. Ya kan 99 kalau dikurangi 80 kan 19. Atau 9 lagi. Coba 9 lagi. Tapi kan B-nya harus beda. A, B, dan C harus berbeda. Berarti dikurangi 5 kan ya? 5 ya. Oke. 99 dikurangi 80, ini kan hasilnya 19. Nah, 19 dikurangi berapa supaya kelipatan 7? Kelipatan 7 yang mendekati 19 itu kan 14. Ya, gitu. Berarti 19 dikurang 5 ya, supaya menjadi kelipatan 7 yaitu 14. Berarti kita peroleh C-nya itu 5. Ya. Ini adalah nilai C, berarti C-nya 5. Sehingga jawabannya ya, sehingga hasil akhirnya itu adalah yang ditanya ABC kan. ABC terbesar itu adalah A-nya 9, B-nya 8, C-nya 5. Oke, itu dia. Yaps, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 di sini ada fungsi. Fungsinya itu ini ya. 2x ditambah 1 per x. Ini coba diperbesar dulu. Oke. Nah, di sini berarti tanya ini ada setengah. F 1 per 2. Kita cari dulu nih nilai F 1 per 2. F 1 per 2 artinya 2 dikali X. X-nya itu diganti jadi 1 per 2. Terus ditambah 1 per X-nya itu 1 per 2. Ini kurang naik ya guys. Biar cukup. 2 dikali X-nya 1 per 2. Ditambah ini kan 1 per, ini kan 1 per X nih. 1 per X-nya tulis dulu 1 per, terus X. X-nya itu diganti ini. 1 per 2. Nah, berarti ini kan 2 bagi 2, ini 1. Ini 2 dibagi 2, ini 1. Nah, ini tuh kayak, ini naik gitu ya. Berarti menjadi sama dengan 1 ditambah 1 dikali 2 per 1. Ditukar gitu ya. Nah, naik 1 per 2 naik jadi 2 per 1.
Berarti ini kan 1 kali 2 per 1 tuh 2 per 1 2 ya. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Sekarang kita cari yang F dalam kurung 2. F dalam kurung 2 berarti 2 ini ikutin 2 X-nya 2 ditambah 1 per X-nya 2. Ini 2 kali 2 4 ditambah 1 per 2. Kita samakan ya penyebutnya 2. Oke. Nah ini kan bukan bilangan pecahan, tapi bilangan bulat, jadi tambahin per 1. Nah, jadi kalau bilangan bulat kita langsung kali aja penyebutnya 2 bagi 1, 2 kali atasnya 4, 8. Ditambah 2 bagi 2, 1 kali atasnya 1, 1. 8 tambah 1 ini jadi 9 per 2. Oke, terus lanjut kita cari yang F1. F1-nya berarti 2 X-nya kali 1 ditambah 1 per X-nya itu 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1 kali 1, 1. Jadinya 3. Lanjut, maka diperolehlah bentuk ini ya, bentuk ini itu sama saja ini. Setengah dikali F setengahnya 3 ditambah 2 dikali F 2-nya 9 per 2 dikurangi F1-nya 3. 2 bagi 2 ya. Ini ya bisa ya, jadinya 3 kali 1 bagi 2 jadi 3 per 2. Jadi 3 per 2 ditambah jadi 9 kurang 3 6 ya. 9 kurang 3 6. Langsung aja 6. 9 kurang 3 6. Berarti ini sama dengan penyebutnya samakan 2. 2 bagi 2 1 kali atasnya 3 itu 3. Ditambah ini 2 kali 6 langsung 12. 12 tambah 3 jadi 15 per 2. Jadi pembilangnya 15, penyebutnya 2. Hasil akhirnya dari ini adalah 15 per 2. Ya, kalau diminta dalam bentuk desimal ya tinggal dibagi saja. Hasil desimalnya berapa? 15 bagi 2, yaitu 7,5. Jadi bisa 7,5 atau 15 per 2. Perhatikan pertanyaannya ya. Di sini yang ditanyakan hanya nilai dari bentuk ini. Langsung saja 15 per 2. Kalau ditanyanya misalkan A per B. Ini hasilnya misalkan ini ada lanjutannya ya. Ada lanjutannya misalkan jadi A per B. Berapakah A ditambah B gitu ya. Berapakah ini? Ya. Oh, berarti ya udah A-nya kan yang di atas pembilang. B-nya penyebut 2. Berarti ya 15 tambah 2. A-nya 15, B-nya 2. 15 tambah 2 berapa? 17. Jadi kalau ditanya A plus B ya jawabannya 17. Seperti itu. Itu kalau yang ditanya ada lanjutannya lagi, ada tambahannya ya. Oke. Kita ke soal terakhir. Nomor 6. Untuk nomor 6 di sini menentukan perbandingan alias rasio dari luas persegi kecil. Persegi kecil itu yang mana? Persegi kecil itu nih yang saya tandai dengan warna orange, yang paling dalam ya. Terus dengan persegi yang terbesar, berarti yang paling luar. Yang paling luar ini saya tandain ya dengan warna biru. Dengan warna biru. Ya, dengan warna biru. Oke. Ini yang terbesar yang berwarna biru. Oke. Nah, kita analisa gambar ini. Di sini 3. Ya, di sini 4.
Berarti ini 3, berarti ini 4 juga karena kan sama ya. Di sini 3. Nah, berarti di sini juga sama. Ini 4, sini 3. Berarti sini 4, sini 3. Nah, ini kan persegi. Yang namanya persegi berarti ukuran sisinya semua sama panjang ya. Sehingga diperoleh ini panjang sisi dari persegi yang terluar, yang terbesar. Yang terbesar kan tadi warna biru ya. Berarti ukuran sisi dari persegi yang terbesar itu 7. Oke. Nah, terus triple Pythagoras nih. Nah, perhatikan salah satu. Ini triple Pythagoras, pasangan angka Pythagoras. Kalau di sini 3, 4, oh berarti ini kan 5. Berarti hipotenusanya 5 ya. Berarti dari sini sampai sini itu 5. Dari sini sampai sini ini warna hijau itu 5. Ini 5. Oke. Ini 5. Kemudian ini kan ini 2 ya. Berarti kan ini 5, ini 5, ini 5. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Ini itu kan kayak tepat di tengah-tengahnya ya. Ini 3. Oke, di sini berarti kita coret-coret dulu. Kita coba. Nah, ini kan juga sama sebenarnya ya di sini. Perbandingannya di sini 2. Oke. Berarti ini sama ini tuh sama nih. Kalau sini 2 berarti ini 2 ya. Berarti ini 2. Kita tandain dulu. Warna merah aja. Berarti sini 2. Ini 2. Ini 2 ya. Nah, gitu kan. Karena panjang yang warna hijau, ini yang warna hijau, itu kan 5. Ya. Kalau di sini aja 2, ini 2 nih. Ini 2. Berarti dari sini ke sini, berarti ini 3 dong. Iya kan? Karena 5 dikurangi 2, berarti ini kan 3. Gitu kan? Panjang dari sini ke sini kan 5. Ini 2. Berarti ini sisanya 3. Nah, berarti yang ini nih, yang warna orange ini tinggal kita cari nih. Ya. Berarti ini carinya ini ke sini. Ini saya pisahin ya. Pisahkan. Misalkan sini 2, di sini 3. Berarti yang ini nih kita pakai warna orange itu buat persegi yang paling dalam. Itu adalah hipotenusa kan. Hipotenusa itu kan akar kuadrat ditambahkan bilangan terbesar soalnya dia. 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu kan 9. Ditambah 2 kuadrat 4. Jadi 9 tambah 4 itu akar 13. Berarti di sini akar 13 nih. Ini akar 13. Ini akar 13. Ini akar 13. Ini juga sama. Oke. Sehingga diperolehlah kesimpulannya. Berapa? Jadi kesimpulannya kita cari luas
persegi terbesar dulu ya. Mau yang terkecil dulu juga boleh, terserah bebas. Luas persegi terbesar. Ya, ini yang luas persegi. Luas persegi kecil kita simbolkan L1, LK ya. L luas kecil. Persegi terbesar ini pakainya LB, luas yang besar gitu ya. Luas persegi terbesar atau LB. Lihat sisinya, ukuran sisinya kan 7. Berarti 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu 49. Terus luas persegi terkecil. Yang terkecil itu kan yang paling dalam. Berarti L atau luas kecil LK. Nah, LK-nya itu ukuran sisinya itu adalah akar 13. Jadi akar 13 dikuadratkan. Akar 13 dikuadratkan itu ya sama dengan akar 13 kali akar 13. Karena bilangannya sama, bentuk akarnya hilang, langsung aja 13. Maka lihat di sini nih. Di sini tentukan perbandingan LK dengan, berarti banding LB. Perbandingan LK dengan LB, jadinya LK banding LB. Kalau perbandingan luas persegi terbesar dengan yang terkecil, berarti LB banding LK gitu ya. Disesuaikan dengan pertanyaannya dan kalimatnya. Jangan terbalik ya. LK-nya 13 berbanding LB-nya 49. Jadi diperoleh luas perbandingan persegi terkecil dengan luas persegi terbesar adalah 13 banding 49. Oke, ya sampai di sini saja. Ini 6 soal untuk dipelajari. Semoga bermanfaat dan semangat untuk belajar. Kalian pasti bisa, and good luck. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.